Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah cetak offset 3. Kami dari kelompok 5 yang berjumlah dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Wika Andika. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Baik, saya sendiri Wika Andika dengan NIM 20063111050. Selanjutnya ada Loranita Diva Aisyah dengan NIM 20063111049. Selanjutnya ada Muhammad Zulfan Febrian dengan NIM 20063111051. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang permasalahan pada mesin cetak offset. Oke, yang pertama di sini ada ghosting. Berikut adalah gambar permasalahan yang terjadi. Oke, apa itu ghosting sendiri? Jadi, ghosting di sini adalah bayangan yang tampak di daerah cetakan. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain evaporasi tinta dan ketidakseimbangan antara air dan tinta. Berikut gambar kesalahan pada produk. Persiapan agar tidak terjadi permasalahan cetak. Agar mengurangi resiko kesalahan cetak, sebaiknya dilakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada opak. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah dilakukan cetak massal. Untuk ghosting sendiri, persiapan yang dilakukan adalah gunakan tinta yang disimpan dengan benar dan tinta diencerkan dengan tepat. Jika produk sudah terjadi ghosting, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal. Juga melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Untuk evaluasi pada cetak selanjutnya, harus memeriksa tinta dengan benar dan memeriksa bagian roll tinta pada mesin. Selanjutnya ada edge case. Berikut adalah gambar pada permasalahan cetak yang terjadi. Edge case yaitu adanya bekas noda seperti cincin muncul pada daerah gambar hasil cetakan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain karena endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta. Berikut adalah faktor penyebab edge case. Yang pertama di sini ada kulit tinta cetakan tercampur di dalam tinta. Yang kedua ada debu dan kotoran lain masuk ke dalam tinta. Berikut gambar kesalahan pada produk. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak. Pada Hizki sendiri, agar mengurangi risiko kesalahan cetak, sebaiknya lakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada offline. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah dilakukan cetak massal. Untuk Hizki sendiri, persiapan yang dilakukan adalah sebelum tinta dituang di mesin offset, ambil kulit tinta yang mengering di dalam kaleng dan bersihkan tinta dari semua kotoran. Jika produk sudah terjadi Hizki, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal. Juga melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Dan yang diperhatikan agar tidak terulang kembali adalah dengan memastikan tinta yang akan dipakai tidak ada campuran lain atau kotoran, dan memastikan tinta tidak ada yang kering. Selanjutnya ada misregister. Berikut adalah gambar mesin permasalahan cetak yang terjadi. Misregister adalah ketidakpekatan cetakan antara warna yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan kertas yang mengembang, film separasi yang tidak register, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada faktor penyebab. Yang pertama di sini ada kesalahan pada saat montage. Yang kedua, layout tidak presisi. Yang ketiga, pemasangan plat cetakan tidak seimbang. Yang keempat, kertas yang moisture atau lembab. Tidak tepat, terlalu kering atau terlalu basah akan mengakibatkan dimensi yang berubah, baik dalam proses selama pencetakan. Pemotongan kertas yang tidak rata, siku, atau konsisten
akan menyebabkan gripper lolos. Kondisi kertas yang tidak rata atau gulungan roll yang tidak stabil dan rata menyebabkan variasi di atas mesin cetak. Plat cetak dan blanket yang tidak tepat di setel atau kendor akan menyebabkan image bergeser. Berikut gambar kesalahan pada produk. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak misregister. Agar mengurangi resiko kesalahan cetak, sebaiknya dilakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada offline. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah dilakukan cetak massal. Untuk misregister sendiri harus memperhatikan kondisi kertas paling tidak 24 jam di ruangan cetakan sebelum naik ke cetak. Dalam kondisi terbungkus rapat, periksa apakah misregister terjadi setelah one pass cetakan pertama untuk satu sisi atau two pass cetakan kedua untuk sisi sebelahnya. Bila terjadi setelah cetakan kedua, maka akan kemungkinan disebabkan oleh proses percetakan yang tidak benar. Periksa apakah gripper mesin cetakan tidak meleset dan apakah plat dan blanket cetakan tidak kendur. Periksa apakah ada variasi ukuran kertas atau pemotongan yang tidak rata atau siku atau juga tidak konsisten. Periksa apakah kondisi kertas tidak bergelombang atau melengkung. Roll gembos gulungan tidak rata dan seimbang. Jika produk sudah terjadi misregister, maka SOP atau prosedur cetakan harus diulangi dari awal. Juga melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Setelahnya yang harus diperhatikan untuk cetakan selanjutnya adalah pemasakan roll harus benar dan sesuai dengan standar WI. Pastikan pemasukan kertas agar kertas tidak berlipat dan kertas sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada Moira. Nah, pada gambar mesin tentang pemasangan yang terjadi ada di bawah ini. Yang pertama ada Moira. Moira itu seperti ada noda yang tertempel. Selanjutnya ada blanket, ada silinder impresi. Nah, Moira adalah salah satu efek yang terjadi pada suatu gambar cetakan yang ditandai dengan munculnya suatu pola seperti tikar akibat perbedaan sudut grid halftone dan tidak dapat. Selain itu juga dapat disebabkan saat melakukan scanning model cetakan pada gambar produk seperti di bawah ini. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak, yaitu agar mengurangi resiko kesalahan cetak, sebaiknya lakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada offline. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan berulang, dilakukan cetak massal. Untuk Moira sendiri harus memeriksa hasil scanningnya dulu ya. Nah, jika produk sudah terjadi Moira, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal juga. Melapor terlebih dahulu kepada pengelola lab atau bengkel. Kemudian yang harus dilakukan untuk produk selanjutnya adalah memastikan proses scanning plat sudah benar pengaturannya. Nah, selanjutnya itu ada dot gang. Nah, pada gambar mesin tentang permasalahan cetak yang terjadi ada di bawah ini, yaitu ada dot gang normal itu yang ditunjuk tanda tanda di pola kotak-kotak itu ada silinder blanket, dot gang, ini ada lagi di bawahnya sebanyak lagi. Nah, dot gang ini adalah selisih perbedaan antara nilai halftone atau dot pada plat terhadap nilai halftone pada cetakan atau pembersihan titik raster. Terjadinya dot gang pada cetakan merupakan hal yang wajar. Tetapi nilai dot gang-nya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Idealnya untuk cetak offset itu besarnya dot gang pada kertas art paper adalah sekitar 15-20% di titik 50%. Nah, untuk kertas koran sekitar 30% di titik 50%. Nah, biasanya dot gang paling besar terjadi pada bagian middle tone. Nah, dot gang yang terlalu besar akan mengakibatkan gambar menjadi lebih gelap. Nah,
Penambahan tinta yang melebihi standar density juga menyebabkan pembesaran dot gain. Faktor penyebabnya dot gain yaitu ada density-nya terlalu rendah, kehalusan permukaan kertas kurang baik, penyetelan roll tinta dan roll air kurang baik juga, dan pembuatan plat cetak yang kurang baik. Nah, selanjutnya itu ada gambar terjadinya dot gain. Dan selanjutnya adalah persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak. Agar mengurangi risiko kesalahan cetak, baiknya lakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada offline. Jika sudah yakin tidak ada kesalahannya, barulah kita cetak massal. Untuk printing itu sendiri harus memperhatikan. Yang pertama adalah ganti tinta cetak dengan tinta yang high density. Yang kedua, ganti kertas yang memiliki kehalusan permukaan yang memadai. Yang ketiga, ganti plat cetak baru atau buat plat baru dengan memastikan plat cetak dalam keadaan baik. Dan yang keempat, sesuaikan tekanan cetak dan sesuaikan tekanan roll tinta dan roll air. Yang kelima, dalam proses cetak offset, dot gain tidak dapat dihindari karena dalam cetak offset menggunakan impresi itu dalam arti tekanan. Nah, jika produk sudah terjadi dot gain, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal dan juga melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Setelah yang harus diperhatikan untuk cetak selanjutnya adalah memastikan pemakaian tinta yang sesuai, mengganti plat cetak yang baru, dan memastikan kertas yang dipakai memiliki kehalusan yang memadai. Yang selanjutnya adalah pitching. Pada gambar mesin tentang permasalahan cetak yang terjadi itu di bawah itu ada gambar, ada pitching, silinder blanket, kertas, dan silinder impresi. Nah, pitching itu adalah salah satu masalah dalam proses cetak yang terjadi ketika tinta dialirkan ke bahan cetak dan mengenai permukaan kertas. Nah, pada saat ini ada bagian partikel kertas yang ikut terbawa sewaktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas. Nah, pada saat ini adalah sebagai partikel kertas yang ikut terbawa sewaktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas, itu akibat pencabutan ini. Serat pada permukaan kertas tercabut, maka partikel-partikel kertas hasil pencabutan dari blanket terbawa hingga proses penintaan. Faktor penyebab pitching: kertas dengan serat pendek. Yang kedua, kertas memiliki daya cabut yang rendah. Yang ketiga, lemahnya bahan perekat. Yang keempat, viskositas tinta cetak. Yang kelima, kecepatan mesin cetak. Yang keenam, kelembapan udara. Yang ketujuh, kadar air pada kertas. Nah, dalam cetak offset, pitching sering kali terjadi karena dalam cetak offset menggunakan tinta dengan viskositas tinta yang tinggi, maka daya lengket tinta yang harus dikurangi. Tetapi pengurangan daya lengket tinta juga dapat berpengaruh pada sifat alur tintanya yang akan berubah dan akan menyebabkan permasalahan cetak lain, yaitu bisa terjadi dot gain. Selanjutnya ada persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak. Nah, agar mengurangi resiko kesalahan cetak, sebaiknya lakukan cetak dengan coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada offline. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah dilakukan cetak massal. Untuk pitching sendiri harus memperhatikannya. Nah, yaitu ganti kertas dengan jenis yang lebih tahan cabut. Yang kedua, kurangi penggunaan air pembasah sewaktu mencetak. Yang ketiga, atur tekanan cetak yang tepat.
Yang keempat, tekankan konfon 2-5% untuk mengurangi kekentalan tinta. Yang kelima, ganti tinta dengan kekentalan lebih rendah dan untuk menjaga tinta kering, semprot tinta dengan antioksidan. Nah, jika produk sudah terjadi leaking, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi. Dari awal juga melapor terlebih dahulu kepada pengelola lab atau bengkel. Setelahnya harus diperhatikan untuk cetak selanjutnya adalah pastikan dalam menggunakan kertas yang lebih tahan cabut, menggunakan tinta dengan kekentalan rendah, dan juga mengatur ketekanan cetak yang tepat. Berikut ini adalah gambar kesalahan produk dari set off. Bisa dilihat pada gambar yang diberi tanda panah. Selanjutnya set off. Set off terjadi ketika tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau mengenai permukaan cetakan yang lain karena tinta belum mengering atau daya serap rendah. Faktor penyebab dari set off ini yaitu yang pertama, pada kertas. Kertas coating lebih mudah set off karena pori-pori kertas tertutup oleh lapisan coating dan tinta tidak menyerap ke dalam pori-pori kertas. Yang kedua, pemberian tinta yang berlebihan. Yang ketiga, kecepatan cetak yang terlalu cepat. Yang keempat, dan pendingin yang tidak cocok dengan proses cetak yang dikehendaki sehingga menghambat pengeringan tinta cetak. Yang kelima, kertas terlalu banyak menyerap tinta. Selanjutnya, persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak. Yang pertama yaitu dilakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada upah. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah melakukan cetak massal. Untuk set off sendiri, yaitu harus memperhatikan yang pertama, mencetak secara tipis atau mengganti tinta cetak yang berkepekatan tinggi. Yang kedua, memeriksa nada warna tinta cetak dan mengganti tinta cetak yang cocok. Jika produk sudah terjadi set off, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal atau juga melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Setelahnya, yang harus diperhatikan untuk cetak selanjutnya adalah mengganti tinta cetak yang berkepekatan tinggi dan cocok. Selanjutnya ada backing trapping. Berikut ini adalah gambar mesin tentang permasalahan yang terjadi. Backing trapping atau black bottle adalah masalah kualitas cetak yang umum dan serius dalam percetakan offset litografi dari kertas coated pada sheet fed offset. Hal ini disebabkan oleh transfer ulang tinta yang tidak seragam dari permukaan yang sudah dicetak. Tinta di unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya. Kadangkala kontaminasi tinta masuk ke dalam air pembasah. Faktor penyebab dari backing trapping ini yaitu yang pertama, tinta yang tebal di unit terdepan memindahkan tinta ke dalam blanket berikutnya. Yang kedua, blanket yang tidak melepas tinta dengan baik. Yang ketiga, urutan tinta yang mempengaruhi kepada kelengketan tinta. Berikut ini adalah gambar kesalahan produk dari backing trapping. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak yaitu masih sama, dilakukan cetak coba terlebih dahulu sebelum melakukan cetak massal. Untuk backing trapping sendiri harus memperhatikan yang pertama, ganti dengan blanket yang cocok, jalankan cetakan yang penuh di unit terakhir, ganti urutan unit percetakan jika diharuskan untuk mengganti. Jika produk sudah terjadi backing trapping, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal, juga melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Dan ada tinting. Berikut ini adalah gambar mesin tentang permasalahan cetak yang terjadi. Berikut adalah faktor penyebab dari tinting. Yang pertama, tinta terlalu encer. Yang kedua, pengaturan pelat kurang baik. Yang ketiga, pH air pembasah terlalu asam. Yang keempat, air atau tinta cetak tidak sebanding. Berikut adalah gambar pada kesalahan produk dari tinting. Agar mengurangi risiko kesalahan cetak, lebih baik dilakukan cetak coba terlebih dahulu sebelum melakukan cetak massal. Untuk tinting sendiri harus memperhatikan yang pertama, mengganti pelat yang baru. Yang kedua, kontrol pH air pembasah antara 5.0 sampai 6.5. Yang ketiga, periksa dan bersihkan deposit alert. Yang keempat, kontrol banyaknya air dan tinta cetak. Yang kelima, campurkan varnish yang kental seperti gloss varnish atau gloss medium.
Terakhir ada molding. Berikut adalah gambar mesin tentang permasalahan cetak yang terjadi. Molding adalah area cetak penuh atau blok terlihat berkerikil, butiran atau bintik. Faktor penyebabnya yang pertama terlalu banyak air yang dipergunakan, jadi tinta menjadi teremulsi. Yang kedua terlalu banyak air di unit sebelumnya atau air tertinggal di permukaan kertas. Yang ketiga permukaan kertas yang terlalu lembut. Yang keempat kelebihan tekanan cetak. Berikut adalah gambar molding yang terjadi pada produk hasil cetak. Agar mengurangi resiko kesalahan cetak, sebaiknya dilakukan cetak coba terlebih dahulu sebelum melakukan cetak massal. Untuk molding itu sendiri harus memperhatikan yang pertama, kurangi pemakaian air. Tinta dan air harus seimbang. Yang kedua, kurangi pemakaian air di unit sebelumnya. Yang ketiga, kurangi tekanan sesuai dengan spesifikasi mesin. Yang keempat, gunakan blanket yang lebih lunak. Jika molding sudah terjadi, maka SOP dan prosedur cetak harus diulangi dari awal. Setelahnya, melapor juga ke pengelola lab atau bengkel. Setelah itu, yang harus diperhatikan untuk cetak selanjutnya adalah memastikan penggunaan tinta dan air seimbang. Pastikan tekanan yang digunakan sesuai dengan mesin dan penggunaan blanket yang lebih lunak. Mungkin cukup itu saja video dari presentasi kelompok 5. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kami.